Ya teman terbaik kamu, satu hit tadi udah kita dengerin ya, ada Juicy Lucy lantas. Dan selanjutnya teman berdua kita akan ngobrol lagi nih bersama Mas Tri Bitara. Masih di sana ya Mas Tri Bitara? Masih Mas Abi, siap. Kita malam ini untuk yang baru bergabung adalah Cintailah Diri Kita. Masih ada kurang lebih 10 menit teman berdua untuk kita membahas lebih dalam tentang tema kita malam ini dan mencoba juga untuk menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja di 0811 265 Mas Tri Bitara, kali ini tentang tadi juga sempat di highlight di sesi sebelumnya teman Pro 2 juga sempat tadi menyimak self love atau mencintai diri sendiri ini juga berdampak terhadap bagaimana kita bisa menjaga kondisi kesehatan tubuh Mas Tri, termasuk kesehatan mental. Itu sejauh mana Mas Tri? Iya, baik. Jadi orang-orang yang mencintai dirinya itu otomatis bagaimana dia mengatur pola makannya. Tidak semua sembarangan dia memakan sesuatu yang membahayakan dirinya. Begitu juga dalam hal bagaimana dia tubuhnya itu selalu dia jaga, kalau memang butuh istirahat harus terjaga keistirahatannya. Kemudian juga tidak asal ngegas di dalam aktivitasnya, dia tahu mana harus dia aktivitas, mana dia harus istirahat. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan mentalitas itu otomatis orang-orang yang mencintai dirinya itu bagaimana dia selalu menjaga dirinya berpikir yang selalu positif, berpikir sesuatu yang benar dan tepat pada porsi-porsi yang memang dia tahu mana itu wilayah yang dia bisa pikirkan, mana yang tidak, di area dia tidak boleh berpikir tentang hal itu. Begitu Mas Abi. Oke, itu dia. Ada pertanyaan Mas Tri di WhatsApp Pro 0811 21225 Mas Tri. Dari Arif. Bertanya Mas Tri dari Arif. Ya. Saya ingin bertanya nih, terkadang kita menganggap akan terjadi hal-hal yang buruk ke depannya terhadap diri kita. Itu bagaimana Mas Tri untuk menghilangkan dan juga menguranginya? Iya. Kita kadang berpikirnya terlalu negatif ini karena bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor berkaitan dengan pengalaman ya. Artinya kadang sebuah kasus yang terjadi terdahulu itu kemudian kita ekstrapolasi ke depan dengan melihat bahwa perspektif di masa depan itu sama dengan yang kemarin atau terdahulu yang pernah dialami. Padahal hidup itu dinamis dan selalu ada perubahan, ada satu hal yang tidak perlu harus sama. Dan itulah yang terjadi, kadang kita berpikir kaku, berpikir sesuatu yang saklek, yang hidup ini sepertinya sesuatu yang matematis begitu. Padahal tidak. Hidup ini sesuatunya sangat absurd, sangat tidak bisa kita tentukan dengan kepastian. Nah, yang berikutnya juga ketika kita berpikir itu ternyata dipengaruhi oleh sesuatu yang kadang tidak pernah melihat bahwa diri kita ini hidup ini berkembang, ya hidup ini berkembang, lalu kemudian kemampuan hari ini bukanlah sama dengan kemampuan yang akan datang. Situasi lingkungan juga begitu. Nah ini yang kadang seseorang kemudian berpikirnya linear lurus, yang ternyata hal itu terjadi yang salah. Nah ini yang menyebabkan kesalahan berpikir itu. Yang ketiga adalah ketika orang berpikir itu seringkali menihilkan eksistensi Tuhan, bahwa yang menjalankan kehidupan ini ada campur tangan Tuhan, mengatur kehidupan ini dengan berbagai macam yang tidak bisa kita logikakan dengan akal. Nah itu yang kadang banyak sekali orang melupakan eksistensi Tuhan. Begitu Mas Safi, Mas Arif. Baik, ya. Itu dia. Terima kasih Arif. Tadi sudah dijawab oleh Mas Tri Bitara terkait dengan tema kita malam ini, cintailah diri kita, yang menjadi pertanyaan juga nih. Ternyata ada beberapa orang juga nih Mas Tri Bitara, dan anak muda sekarang itu lebih cenderung takut untuk melangkah Mas Tri Bitara karena mungkin ada cerita kanan kiri, justru cerita atau juga masukan-masukan dari orang-orang yang paling ia sayangi Mas Tri. Iya. Betul. Iya. Jadi orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang tidak bisa menikmati, ya, tidak bisa menerima segala sesuatu itu saat ini dia harus nikmati. Contohnya misalnya,
Ketika dalam keadaan sekarang ini dia bisa makan nasi saja, misalnya contohnya hanya pakai nasi, pakai sambal, nasi kucing gitu ya. Cobalah nikmati saja, apa yang ada sekarang adalah dinikmati. Tidak usah dipikirkan nanti ke depan itu bisa makan atau tidak. Gak usah dipikir terlalu rumit. Karena kita yakin aja bahwa hidup yang saat ini ada, tidak mungkin nanti di depan itu kita masih hidup seperti saat ini, ya. Jadi hal-hal yang demikian ini orang akhirnya berpikir sesuatu yang belum terjadi, tapi difikirkannya adalah negatif. Banyak hal-hal yang justru ini tidak menikmati jadinya. Cobalah apa yang ada, kesulitan misalnya, menghadapi sebuah kesulitan, coba nikmati, hadapi sebuah kesulitan itu dengan berusaha sedemikian rupa agar itu bisa terjadi, ketemu dengan jalan keluar. Tapi kadang orang tidak mau menikmati itu sebuah proses, sehingga maunya dia shortcut, malah melarikan dari sebuah kesulitan. Padahal di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, itu yang kadang tidak pernah dibaca oleh orang-orang yang tidak bisa menikmati suatu proses. Orang yang bisa menikmati proses, itu yang namanya orang bisa sabar. Dan orang-orang yang beginilah orang yang mendapatkan kenikmatan. Karena semua hal yang terjadi di dunia ini, yang kehidupan sehari-hari kita ini, semua pasti ketemu dengan sulit, ketemu dengan hal yang menghalangi, ketemu dengan hal yang apapun ya memberatkan. Itu semua adalah bagian dari proses mendapatkan sesuatu kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan. Itu harus melalui itu. Bisa ketemu dengan kebenaran, harus melalui itu juga. Jadi hal itulah, proses-proses itu harus dihadapi dan dinikmati saja. Begitu Mas Abi. Oke, itu dia. Sebagai penutup Mas Tri, terkait tema kita ada beberapa hal yang mungkin masih belum tersampaikan Mas Tri. Masih ada waktu pasti untuk melengkapi Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Abi. Teman Pro 2. Jadi cobalah menjadi orang itu mencintai diri kita dalam hal apa? Cobalah berpikir jangan menurut persepsi kita. Misalnya contohnya, logika matematika, kalau kita itu memberi kepada orang lain, maka yang kita berikan akan berkurang dari yang kita miliki. Itu adalah matematika yang kita menurut kita seperti persepsi matematis. Padahal ketika kita itu menjadi orang yang berbagi, logikanya tidak seperti itu. Hidup ini tidak ansih fisika, tidak ansih matematis. Tapi justru orang yang namanya banyak dia berbagi ke orang lain, justru dia ada hukum fisikal yang lain yang tidak dipahami, yaitu ketika dia itu berkurang, maka ada sebuah gaya tarik untuk bisa terisi. Makanya itu yang terjadi, orang yang banyak berbagi justru dia mengosongkan yang dia punya untuk membuat tekanan dari luar masuk ke dalam dirinya, yaitu untuk mengisi dirinya. Nah, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau berbagi, itu kan berpikirnya menumpuk, menimbun. Nah, itu yang kadang justru membebani dirinya dan menjadikan dia sesungguhnya tidak mencintai dirinya. Menjadikan dia ada deposit-deposit yang justru meracuni pada tubuhnya, pada mentalnya. Nah, itu orang-orang yang nggak cinta pada dirinya biasanya adalah orang yang nggak mau berbagi, apapun yang dia punya nggak mau berbagi. Berbagi ilmu tidak mau, berbagi tenaga tidak mau, berbagi tenaga nggak mau, apalagi berbagi harta. Nah, itulah yang menjadikan ketika orang ingin hidupnya menjadi orang yang terus-menerus mendapatkan sesuatu, maka perbanyak dia harus memberikan sesuatu pada di luar dirinya. Karena ketika kita memberi pada lingkungan, pada sekitar kita, sesungguhnya kita sedang memberikan sesuatu pada kita sendiri. Nah, itulah mencintai diri kita ini. Kalau dengan sadar arti sebuah persoalan ilmu ini, kalau kita mau amalkan, hidup ini jadi indah dan bahagia. Begitu Mas Abi, teman Pro 2 semuanya. Baik, terima kasih waktunya malam ini Mas Tri Bitara. Sudah jam 9 malam, waktunya kita undur diri juga dari program spesial dan juga weekly program kita Mas Tri untuk edisi malam hari ini. Sama-sama Mas Abi. Mas Tri, salam hangat untuk keluarga tercinta di sana Mas Tri ya. Ya, terima kasih Mas Abi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman berdua sudah kita dengerin tadi tema kita malam hari ya. Kalau misalnya istilahnya tema kita malam ini karena pada zaman sekarang adalah self love, nah atau cintailah diri kita. Tetap di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.